Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada semester ini, Ibu mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 3 yang sudah naik kelas. Yang sudah naik kelas dari kelas 2 hingga sekarang sudah menjadi siswa kelas 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, tentunya bersama Bu Atin, dalam mata pelajaran Al-Islam atau bisa disebut juga dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab pertama di kelas 3. Nah, sebelumnya Ibu menggunakan buku paket yang diberikan oleh sekolah atau dipinjamkan dari sekolah untuk anak-anak. Nah, silakan anak-anak untuk menyiapkan bukunya dan tentunya untuk menyiapkan diri supaya kita bisa segera memulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Silakan siapkan diri kalian. Jika sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan baca doa sebelum belajar dan diawali dengan melafalkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa sebelum belajar tadi dapat mempermudah anak-anak dalam belajar pada kesempatan kali ini dan tentunya dapat memahamkan apa yang Ibu sampaikan untuk anak-anak semua. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab pertama di kelas 3 ini, yaitu dengan materi pokok Al-Quran, Surat Al-Qari'ah, Al-Adiyat, Al-Zalzalah, dan Al-Bayyinah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembelajarannya dengan mempelajari, ini ada 5 materi pokok ya, jadi kita akan mempelajari Quran Surat Al-Qari'ah dan Quran Surat Al-Adiyat, kemudian kita akan mempelajari juga hukum bacaan mat. Ya, jika sudah siap silakan untuk persiapkan buku tulis kalian dan catat poin pentingnya dari apa yang Ibu jelaskan. Nah, silakan untuk juga membuka buku paketnya halaman 5 ya. Ya. Kita buka halaman 5. Sudah siap? Baik, kalau sudah siap mari kita tadarus terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita tadarus dengan melafalkan doa terlebih dahulu. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah
Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul alim. Nah, itu tadi ya Quran surat Al-Qari'ah. Silahkan anak-anak setelah ini, setelah pembelajaran selesai untuk membacakan artinya masing-masing ya, dipahami dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai Al-Qari'ah. Quran surat Al-Qari'ah itu membahas tentang apa sih? Ya, pasti anak-anak yang sudah belajar atau sudah membaca buku Al-Islam pasti sudah paham nih, Al-Qari'ah itu membahas mengenai apa ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa Al-Qari'ah itu adalah surat ke-101 di dalam Al-Quran. Banyak sekali ya jumlah suratnya. Kemudian terdiri dari 11 ayat, dan surat Al-Qari'ah ini termasuk surat yang turun di Mekah. Jadinya dia disebut dengan surat Makkiyah. Kemudian surat ini menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Hari kiamat ya, mengerikan. Hari kiamat itu adalah hari di mana hari yang paling terakhir ada di dunia, atau hari yang dulu pernah diceritakan bahwa hari kiamat itu adalah hari yang terakhir, dan itu sangat jika dibayangkan itu ya seperti yang ada di dalam Quran surat Al-Qari'ah ini. Coba kita bahas ya. Nah, pada hari kiamat ini peristiwanya itu manusia itu digambarkan seperti anai-anai yang berterbangan. Jadi anai-anai itu apa sih? Anai-anai itu seperti tahu layang-layang. Nah, seperti itu. Jadi ada layang-layang yang berterbangan. Maksudnya manusianya ini seperti layang-layang yang berterbangan, kemudian seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan, pegunungan itu seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi bisa kita bayangkan bahwa ketika manusia itu seperti anai-anai yang berterbangan, otomatis itu seperti kita gambarkan ya, seperti ada angin puting beliung misalnya. Nah, itu contohnya. Kemudian ada juga selain gunungnya itu seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi kita bayangkan aja nih, misalnya di depan kita ada bulu-bulu, kemudian kita hambur-hamburkan. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian pada hari itu manusia itu akan mendapatkan balasannya. Jadi hari kiamat itu tidak hanya sebuah hari yang kehancuran seperti itu, ada bencana tsunami, ada gempa bumi, ada angin puting beliung, gunung meletus. Tidak hanya itu, tetapi pada hari kiamat itu setelah manusia itu semuanya meninggal, maka manusia itu akan mengalami tahapan selanjutnya hingga dia mendapatkan balasan dari apa yang diperbuatnya. Nah, kemudian orang yang timbangan dari amal kebaikannya itu, maka dia bisa masuk ke surga. Dan disebutkan dalam Quran surat Al-Qari'ah ini, orang yang timbangannya itu lebih berat pada kebaikan, maka dia akan masuk surga yang namanya surganya surga Naim. Nah, kemudian mendapat kehidupan yang memuaskan, seperti bisa digambarkan seperti kita meminta barang apapun pasti akan dikabulkan di surga, tetapi ya bukan di neraka. Kemudian setelah kita melihat orang itu berat amal timbangan kebaikannya dan dia masuk surga, otomatis kebalikannya adalah orang yang berat akan timbangan dari perbuatan buruknya, seperti itu. Nah, balasannya apa nih berarti? Kalau yang baik itu dapat surga, otomatis yang buruk mendapat bukan pahala ya, tapi mendapatkan neraka. Nah, pasti dia akan mendapatkan balasan setimpal dari perbuatannya yang ada
yang dia lakukan di dunia. Yaitu kalau di dalam Quran surat Al-Qari'ah ini disebutkan bahwa orang yang timbangan keburukannya itu lebih berat, maka dia akan masuk ke neraka yang namanya neraka hawiyah. Nah, itu ya. Jadi oleh karena itu kepada anak-anak silahkan untuk mempertimbangkan perbuatan kita, mempertimbangkan sikap kita pada orang-orang di sekitar kita, pada lingkungan kita, dan tentunya kepada Allah. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menuntut ilmu, bagaimana kita bersikap kepada orang tua, kepada teman kita, kepada saudara-saudara kita. Jadi kita bisa mengetahui nih, oh ketika kita pengen mempunyai amal timbangan baik yang banyak, otomatis kita harus berbuat baik yang banyak. Atau ketika kita mengharapkan timbangan buruknya itu lebih berat, maka ya silahkan. Tapi ingat, siswanya atau muridnya Bu Atin harus mempertimbangkan sikapnya untuk menuju sikap yang lebih baik. Oke, pandai. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari Quran surat Al-Qari'ah, kita akan belajar juga mengenai Quran surat Al-Adiyat. Baik, kita centang ya karena surat Al-Qari'ah sudah. Oke, sekarang kita akan belajar surat Al-Adiyat. Tapi terlebih dahulu kita membaca dulu ya. Kita mulai dengan ta'awud dulu. Ya, wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fis sudur afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idil la khabir. Shadaqallahul adzim. Mohon maaf tadi Ibu salah membaca yang ayat 9 ya. Jadi bacaannya adalah afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Fil kubur ya, bukan fis sudur. Kalau fis sudur itu ada di ayat selanjutnya, yaitu ayat 10 yang berbunyi wa hussila ma fis sudur. Nah, pada kesempatan kali ini juga Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih yang ada di dalam Quran surat Al-Adiyat. Nah, bisa kalian lihat ya pada halaman 8 di buku paket. Ibu akan mengacu pada bacaan yang ada di buku paket tersebut supaya anak-anak bisa memahami kembali ketika Ibu sudah menjelaskan atau ketika kalian ingin belajar kembali secara mandiri. Nah, Quran surat Al-Adiyat ini surat ke-100 dalam Al-Quran. Nah, termasuk surat Makkiyah. Karena apa? Karena dia turun di Mekah dan tentunya surat ini tidak banyak ayatnya ya. Jadi hanya ada 11 ayat. Nah, ayat 1-5 dalam surat ini menjelaskan tentang kabar pasukan berkuda yang tidak ada kabar selama 1 bulan. Nah, pasukan ini adalah pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk apa? Yaitu untuk menyerang musuh. Nah, kemudian dalam surat ini Allah juga mengingatkan bahwa manusia banyak yang ingkar kepada Allah SWT. Nah, banyak manusia yang tidak berterima kasih kepada Allah atau tidak bersyukur gitu. Kan terima kasih itu arti dari alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu artinya adalah berterima kasih kepada Allah. Nah, bahkan berbuat bakhil atau pelit karena cintanya kepada harta. Jadi dia tidak mau berinfak. Jadi
dia merasa harta itu segala-galanya, jadi tidak mau berinfak, tidak mau berbagi, akhirnya dia itu termasuk orang-orang yang bakhil atau pelit. Nah, kemudian di sini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa jangan pernah lupa atau kita tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Dan bagaimana sih caranya? Yaitu dengan menafkahkan sebagian rizki atau harta atau nikmat yang kita dapatkan agar selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika kita berinfak atau bersedekah atau menafkahkan sedikit harta kita, sedikit rezeki kita kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang lain, maka otomatis kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bagaimana? Kenapa bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat sedangkan harta kita berkurang? Seperti itu ya. Pasti orang-orang banyak berpikir demikian. Ketika kita menginfakkan uang kita, otomatis uang itu akan berkurang, seperti itu. Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan bahwa matematika Allah itu tidak pernah salah, anak-anak. Jadi dulu Ibu pernah diceritakan oleh teman Ibu sendiri bahwa dia itu merasakan kalau matematika Allah itu tidak pernah salah. Jadi dulu dia pernah berinfak atau membantu orang yang benar-benar kesusahan, dia ingin pulang dan tidak mempunyai uang sepersen pun. Kemudian dia meminta kepada teman saya, akhirnya teman saya itu memberikan uang sebesar 100.000. Dan ternyata karena keikhlasannya dan dia tidak memikirkan lagi uang itu, akhirnya Allah menggantikannya karena dia sangat ikhlas gitu. Allah menggantikannya dengan rizki setelah beberapa hari kemudian atau sekitar 1 bulan kemudian dengan 10 kali lipat. Dengan apa? Tentunya dengan teman saya juga berusaha, dengan dia mengisi kegiatan di mana-mana, kemudian diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu, kemudian ustadznya itu memberikan sedikit rezekinya juga kepada teman saya itu. Akhirnya jika ditotal beliau mendapatkan sekitar 1 juta. Nah, otomatis itu berarti 10 kali lipat ya, karena tadi dia memberikan 100.000 dikali 10 berarti 1 juta. Nah, itu tadi contoh dari matematika Allah yang benar-benar kita harus percayai bahwa ketika kita bersedekah maka Allah itu akan melipat gandakan rezeki yang kita sedekahkan tadi. Nah, semoga anak-anak di sini ketika bersedekah itu dengan benar-benar hati yang ikhlas dan benar-benar dengan niat yang tulus seperti itu, bukan mengharap imbalan atau mengharap pujian dari orang lain. Nah, itu sangat penting ya. Baik, karena kita sudah membahas Quran surat Al-Qari'ah dan Quran surat Al-Adiyat, maka kita akan membahas mengenai hukum bacaan mat. Baik, kita centang terlebih dahulu ya. Kita akan belajar hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat itu apa sih? Siapa yang tahu? Ya, kalau belum tahu silahkan untuk membuka bukunya halaman 13. Kita akan belajar bersama pada buku paket dengan acuan buku paket itu pada halaman 13. Nah, mat itu apa sih artinya? Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Mat itu artinya adalah panjang. Nah, menurut istilah, mat itu adalah membaca panjang huruf Al-Quran karena bertemu dengan huruf mat, yaitu 1 ada hamzah, kemudian ada wawu, dan ada ya. Baik, Ibu hapus dulu ya. Mana penghapusnya ya? Baik, karena tidak ada, kita langsung tulis aja. Ada huruf hamzah, ada huruf wawu, ada huruf ya. Dan tentunya ini dengan ada sukunnya. Nah, jadi ketika ada sukunnya, ketika
huruf bertemu dengan ketiga huruf yang sukun ini tadi, misalnya nih huruf ba dengan berharokat fathah, dia karena ada hamzahnya maka dia dibaca dengan suara panjang 2 harokat. Nah, ini adalah mat. Kemudian ada juga bu ya, bu. Ini juga panjang 2 harokat. Kemudian ada bi. Nah, ini juga dibaca panjang. Nah, untuk bacaan panjang ini harus sesuai dengan ketukannya. Jadi mat itu tidak hanya semerta panjang saja, tetapi ada aturannya setiap mat. Nah, di sini mat itu tidak hanya berjenis satu saja, tetapi banyak sekali jenis mat yang akan kita pelajari. Entah kita akan pelajari di kelas 3 maupun nanti sampai kelas 6. Baik, kita langsung ya. Nah, macam bacaan mat itu ada 2, yaitu yang pertama ada tobi'i dan mat far'i. Nah, untuk mat far'i ini dibagi menjadi 14 macam mat, yang itu sangat banyak. Nah, untuk kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mengenai mat tobi'i. Nah, oleh sebab itu kepada anak-anak untuk benar-benar memperhatikan, karena mat tobi'i ini cukup penting karena banyak sekali contohnya di dalam Al-Quran. Nah, mat tobi'i itu apa sih? Mat tobi'i itu adalah mat, itu kan panjang kan artinya, kemudian tobi'i itu artinya asli, atau bisa juga disebut dengan mat asli atau mat tobi'i. Nah, di mana sih letak dari mat tobi'i itu? Nah, mat tobi'i itu terletak pada apabila ada alif terletak sesudah huruf fathah, atau wawu terletak sesudah huruf dhammah, kemudian atau ya sukun terletak setelah huruf yang berharokat kasroh, maka dia akan dibaca panjang 2 harokat. Jadi seperti ini contohnya, ada ba, bi, bu, ba, bu, bi, ba, bi, bu, gitu. Jadi ada 2 ketukannya, ba, bu, bi, seperti itu. Cukup 2 saja, tidak boleh lebih, karena ketika kita tidak panjang atau panjangnya itu kelebihan, otomatis arti itu akan berbeda. Oleh sebab itu kepada anak-anak kita benar-benar harus memperhatikan yang namanya panjang pendek di dalam membaca Al-Quran. Nah, ini ada juga contohnya di dalam buku paket halaman 14. Silahkan untuk dibuka masing-masing. Nah, Ibu akan mencontohkan cara membacanya ya. Misalnya nih, ada yang pertama Al-Qari'ah, bukan Al-Qari'ah, bukan seperti itu ya. Ko-nya itu hanya 2 harokat panjangnya. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Kemudian ada Kal-Farasi, Kal-Farasi, Watakunu Falmuriyati, Lasyahidun, Lasyadidun, seperti itu. Jadi harus diperhatikan bahwa kita harus membedakan mana yang panjangnya itu 2 harokat dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Jika nanti misalnya anak-anak belum paham, silahkan untuk bertanya kepada Bu Atin, atau bisa juga bertanya kepada orang tua kalian jika orang tua kalian benar-benar paham mengenai cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Pasti orang tua kalian sudah paham, dan semoga anak-anak tetap semangat ya dalam belajar Al-Quran. Nah, bisa ditulis ya, ada kita sudah belajar Al-Qari'ah, Al-Adiyat, dan hukum bacaan mat. Mat tadi ada 2, mat far'i dan mat tobi'i. Ada mat far'i itu ada 14 macam lagi, dan mat tobi'i itu 1.
dengan panjang 2 harokat membacanya. Diingat-ingat ya ciri-cirinya seperti apa. Nah, seperti ini, ada fathah, kemudian bertemu dengan alif, kemudian ada dhammah, huruf berharokat dhammah, kemudian bertemu dengan wawu sukun, kemudian yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Maka dia dibaca panjang 2 harokat. Oke, pintar. Oke. Karena kita sudah selesai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, silakan anak-anak untuk mengerjakan tugas sesuai deskripsi yang ada di bawah video yang Ibu sampaikan. Nah, karena kita sudah selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tetapi sebelum kita berdoa, anak-anak silakan untuk merapikan kembali tempat belajar kalian dan rapikan buku tulis kalian, buku paket kalian. Jika sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap ya? Kita akhiri semuanya dengan membaca bacaan hamdalah, dilanjutkan dengan doa sesudah belajar. Wahid isnani salasah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa wariyukna istiba'ah wa arinal batila batila wariyukna jitinabah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga dengan membaca doa sesudah belajar tadi bisa menambah pemahaman dan tentunya menambah keberkahan kita dalam belajar pada pagi hari ini. Sesudah ini Ibu undur diri dan tentunya Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan apa yang Ibu jelaskan, dan Ibu meminta maaf ketika Ibu menyampaikan materi mungkin ada yang kurang berkenan atau ada beberapa kesalahan. Ibu minta maaf dan tentunya Ibu sudah memperbaiki seperti yang Ibu jelaskan tadi. Baik, terima kasih semuanya. Sekian dari Ibu. Wabillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.